Cahaya Ramadan. Tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur di Nunggu Bedu. Pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026. Menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Mesin genset meledak, ruko 3 lantai terbakar. Razia rutin balap liar yang meresahkan warga. Sidak pasar mendak jamin harga pangan terkendali. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir kembali menjumpai Anda pada Senin 2 Maret 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rudi Farel, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, diduga akibat ledakan mesin genset sebuah ruko penjualan ayam goreng di Jalan Cuk Nyadin, Kota Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara terbakar Sabtu siang. Kerasnya ledakan membuat bangunan ruko 3 lantai mengalami keretakan pada bagian depan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Apinya mau keluar banyak. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari sebuah ruko 3 lantai yang digunakan sebagai tempat usaha ayam goreng di Jalan Cuk Nyadin, Kota Rantau Prapat. Kepanikan sempat terjadi saat ledakan keras terdengar dari dalam bangunan, membuat para pekerja berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api yang berasal dari ruangan mesin di dalam ruko. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjuang selama beberapa waktu. Akibat ledakan tersebut, bagian plafon ruko tampak hancur dan berserakan. Sementara isi ruangan mesin ludes terbakar. Keretakan juga terlihat jelas pada bagian depan bangunan. Menurut keterangan salah seorang karyawan, sebelum kebakaran terjadi, terdengar suara ledakan cukup keras yang diduga berasal dari mesin genset. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Posisinya menggoreng. Jadi menggoreng itu kan gensetnya kan hidup kan bang. Jadi gensetnya hidup, jadi pas aku ngambil ayam, dengar ledakan, jadi matilah otomatis. Jadi dia bilang orang ini, kakak itu kan turun mau jadi kasir, jadi kakak itu sampai bisa ngintipkan genset Kak Indri ya, jadi aku ke gudang, datang ke gudang udah ada api. Ini meledak apa? Meledak itu genset lah mungkin bang. Iya. Berang-berang nggak karyawan jadi? Kabur. Iyalah, jadi ngapain gas, mengeluarkan gas gitu, cabut-cabut gas, jadi kan sempat juga manggil abang itu biar kayak mana gitu, karena kan nggak ada yang berani.
Tadi ada yang luka-luka nggak? Nggak ada. Kalau yang rusak, Yang rusak ya sebelah itu lah, kayak gensetnya lah, apa PLN. sekitar jam berapa kejadiannya? Pas aku ngambil ayam, aku nengok jam sekitar 10.50 lah, jam 11 kurang. Randy Kurniawan, Labuan Batu, Sumatera Utara, Garuda TV. Polres Tebing Tinggi terus meningkatkan upaya penegakan hukum lalu lintas. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketaatan pengguna jalan sekaligus menindak aktivitas balap liar yang membahayakan keselamatan masyarakat. Guna menekan angka pelanggaran dan mencegah balap liar, Polres Tebing Tinggi terus menggelar patroli dan operasi secara serentak di sejumlah titik rawan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas, serta menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi Ajun Komisaris Polisi Lydia menegaskan, balap liar merupakan tindakan melanggar hukum yang sangat berbahaya. Selain berisiko menyebabkan kecelakaan serius, aktivitas ini juga dapat mengancam keselamatan pengendara lain dan masyarakat sekitar. Polisi menghimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas, diantaranya menggunakan helm, memakai sabuk keselamatan, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta mematuhi batas kecepatan. Kami kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, khususnya kepada pemuda-pemudanya, kami harap tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas, serta memakai helm, biar kalau bisa tidak ada yang menggunakan knalpot brong karena mengganggu ya aktivitas ibadah khususnya dalam bulan suci Ramadan ini. Dan juga di balap liar kami mohon kepada masyarakat agar tidak melakukan balap liar karena berbahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Penertiban akan terus dilaksanakan secara berkala, disertai penindakan tegas bagi setiap pelanggar yang kedapatan melakukan balap liar atau melanggar aturan lalu lintas. Polisi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan setiap aktivitas balap liar atau pelanggaran lalu lintas melalui nomor darurat 110. S. Hasibuan, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Garuda TV. Ya pemirsa, jelang musim mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara melakukan perawatan rutin terhadap seluruh lokomotif kereta api. Perawatan dilakukan mulai dari komponen rangka bawah lokomotif, pergantian pelumas mesin, perawatan kelistrikan, dan pengereman. Hal ini dilakukan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat Sumatera Utara yang hendak mudik menggunakan jasa layanan KAI. Jelang masa angkutan Lebaran, PT KAI Divres 1 Sumatera Utara melakukan perawatan serta pemeliharaan terhadap seluruh lokomotif kereta api di Depo Lokomotif Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. PLT Manajer Humas KAI Divres 1 Sumut, Anwar Yuli Prasetyo mengatakan, perawatan dilakukan mulai dari komponen rangka bawah lokomotif, pergantian pelumas mesin, perawatan kelistrikan, pengereman, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat Sumut yang hendak mudik dengan kereta api. Saat ini total lokomotif di KAI Divres 1 berjumlah 31 unit yang setiap harinya bergantian dilakukan perawatan hingga menjelang masa angkutan Lebaran. Anwar menambahkan masa angkutan Lebaran dimulai pada tanggal 11 Maret 2026 hingga 1 April 2026. Saat ini tiket kereta api yang terjual untuk mudik Lebaran sebesar 30.000 tiket atau 15% dari 200.000 tiket yang disediakan KAI Divres 1 Sumatera Utara. Hari ini kita melakukan perawatan terhadap dua lokomotif, yaitu seri CC 2010404 dan BP 3038404. Kedua lokomotif ini dilakukan perawatan 3 bulanan, di antara beberapa komponen yang diperiksa antaranya rangka bawah, kemudian alat rangkai, pergantian pelumas, kelistrikan, pengereman, dan lain sebagainya. Total PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara memiliki 31 lokomotif dan semuanya harus siap operasi nanti menjelang angkutan Lebaran. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Kami akan kembali dengan informasi harga sembako stabil di bulan suci Ramadan. Laporan 8 Medan akan kembali usai jeda.
Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup. Perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau Anik kehilangan, Anik nyanyi dong. Itu lagu. Lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Bagus, bro. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia, spesial Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok dalam kondisi aman dengan harga yang terkendali di pasar. Hal ini disebutkan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat melakukan sidak di sejumlah pasar dan supermarket di Kota Tebing Tinggi. Kepastian ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Jumat siang. Di Kota Tebing Tinggi, Menteri Perdagangan mulai sidak dari Pasar Gambir, Irian Market, hingga Pasar Kain. Dalam peninjauan tersebut, Menteri berdialog langsung dengan pedagang dan pembeli untuk mendengarkan kondisi pasokan serta perkembangan harga bahan pokok. Hasil dari peninjauan lapangan, Menteri Perdagangan menyebut ketersediaan kebutuhan pokok saat ini masih terjaga dan harga relatif stabil. Pemerintah memastikan kondisi ini akan terus dijaga hingga menjelang dan saat Hari Raya Idul Fitri. Kalau per kilonya 27.000, ya dari telur itu headnya, HET-nya 30.000, ya jadi masih normal Pak ya, masih stabil semua. Tadi sama dengan di pasar rakyat juga sama harganya. Jadi ini di retail, di supermarket dan di pasar rakyat harganya sama. Ya. Jadi Pak Menteri kan sudah menjelajahi Kota Tebing Tinggi. Kira-kira menurut Pak Menteri, apalah yang bisa Pak Menteri tinggalkan di Tebing Tinggi? Karena ya, APBD kami kurang 15%. Kira-kira begitu ya, Pak. Ini kan dalam rangka Lebaran dan Ramadan ya. Jadi kita ingin memastikan ketersediaan barang, barang pokok juga stabilisasi harga. Ya. Jadi kita terus koordinasi. Kalau misalnya harganya naik, apa masalahnya harus segera kita selesaikan. Ya, kita koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pemasok, ya, juga dengan produsen. Kita akan menjamin bahwa harga-harga dan ketersediaan pasokan selama Ramadan terjamin, Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pemantauan pergerakan harga secara real time di seluruh Indonesia. Sidak dan pengecekan langsung ke berbagai daerah juga akan terus dilakukan, termasuk di Sumatera Utara, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. Hasibuan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan, harga beras dan minyak goreng di Pasar Gelugur, Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terpantau masih stabil. Bulog menegaskan stok kebutuhan pokok cukup hingga Lebaran dan tidak akan terjadi lonjakan harga di pasar. Memasuki pekan kedua Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Gelugur, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu masih terjaga stabil dan belum mengalami kenaikan. Hasil pantauan di lapangan, beras SPHP kemasan 5 kg saat ini dijual seharga Rp60.000 per karung. Sedangkan minyak goreng di pasar ini dijual dengan harga Rp15.000 per liter. Tak hanya itu, sejumlah komoditas lain seperti beras premium dan gula pasir juga masih dijual dengan harga normal tanpa kenaikan. Salah seorang pedagang Melda Sihaan menyebut selama bulan Ramadan belum ada kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Aktivitas pembeli di pasar pun masih tergolong normal tanpa adanya lonjakan yang signifikan. Semuanya lancar-lancar dan di harga 15,5 kalau minyak per 1 liter. SPHP bisa dikatakan termurah lah, 59 ke 60.000 per 5 kilo. Bu, kalau peminat sendiri Bu, ini di Ramadan ini seperti apa? Di bagian karena semuanya lancar, aman-aman aja, nggak pala ini, nggak ada yang kekurangan. Kalau bahan-bahan lain, Bu, yang lain ada sempat lain nggak? Kemarin itu paling sempat sebentar premium, tapi sekarang sudah netral kok di 155 per 10 kilo, seperti beras kasih sayang. Baru Sangkis pun sudah murah 154. Udah standar lah. Berarti tidak ada kenaikan ya, Bu? Tidak ada saat ini. Paling di minyak curah lah 19.000. Tapi itu pun karena ada minyak seperti ini murah dari pemerintah, ya terbantu untuk masyarakat. Sementara itu, pemimpin cabang Bulog Labuhan Batu, Harmain Indra Pohan, memastikan stok beras dan minyak goreng dalam kondisi aman hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri dan beberapa bulan ke depan. Pihak Bulog juga menjamin harga kebutuhan pokok di pasar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Kami memastikan itu stok
itu tersedia, khususnya beras SPHP dan minyak goreng kita. Nah, kami juga berharap hasil monitoring ini tetap harga itu sesuai HET untuk minyak goreng maupun beras SPHP-nya. Hasil monitoring tadi seperti apa? Ya, kita berterima kasih banyak karena teman-teman yang penjual, yang RPK terdaftar kita itu semuanya itu sesuai dengan ketentuan, menjualnya juga masih di bawah HET, dan mereka juga tetap ibaratnya mengikuti apapun nanti ada aturan dari pemerintah. Pak, ini Pak, di bulan Ramadan jelang Idul Fitri stok kita bagaimana Pak di gudang Pak? Untuk stok kita bisa dikatakan cukup, lebih daripada cukup. Jadi kalau misalnya masyarakat tidak perlu khawatir ataupun panik buying, yang pastinya kami siap untuk menjaga namanya ketahanan pangan, apalagi menjelang HBKN nanti. Randi Kurniawan, Labuan Batu, Sumatera Utara, Garuda TV. Ya pemirsa, mengisi waktu di bulan suci Ramadan, ribuan santri pesantren Ar-Raud Latul Hasanah Kota Medan, Sumatera Utara melakukan tadarus dengan formasi unik, yakni berbentuk lingkaran. Tadarus bersama ini dilakukan guna mengkoreksi bacaan antara satu santri dengan santri lainnya. Para santri ini pun memiliki target dengan sebutan One Day One Juz, di mana dalam satu hari dapat menuntaskan 1 juz Al-Quran agar bisa menamatkan 30 juz selama 1 bulan Ramadan ini. Ribuan santri pesantren Ar-Raud Latul Hasanah yang berada di Jalan Setiabudi Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara menggelar tadarus bersama usai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Satu persatu santri pun mulai membentuk formasi unik dengan jumlah santri 8 atau 10 orang per kelompok dan membentuk lingkaran. Menurut guru bimbingan konseling pesantren Al-Raudatul Hasanah, secara bergiliran para santri membaca surat-surat Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas yang merupakan bagian dari juz ke-30. Tadarus, anak-anak dikelompokkan berbentuk lingkaran, terdiri dari berbagai kelas, jadi heterogen, tidak homogen dia kelasnya. Jadi mereka membaca Al-Quran satu persatu, juga saling memperbaiki, dan juga di tadarus ini juga ada anak, juga ada pengisinya dengan menghafal Al-Quran. Dalam sehari anak-anak membaca berapa juz? Kalau dalam sehari membaca berapa juznya tergantung anak-anak sih sebenarnya. Ada yang mereka mengejar cepat, ada yang memperbaiki bacaan, dan juga saling simak menghafal Al-Quran. Ustaz, untuk metode tadarus kan ini kan melingkar ya, setiap tahun melingkar. Apakah ada efektivitas tertentu itu Ustaz dengan metode melingkar atau dengan metode yang lain gitu? Kan berkelompok-kelompok tadi kita lihat 5-7 orang ya Ustaz. Ini apakah dinilai lebih efektif, santri bisa lebih menghafal atau seperti apa Ustaz dari pengalaman-pengalamannya? Untuk saat ini, inilah metode yang kami pilih dengan berbagai positif yang kami lihat. Anak-anak saling mendengarkan bacaan kawannya, juga memperbaiki daripada yang lain. Cuma nanti jika dapat ada metode yang bagus, tentu akan kita ikuti, karena sebuah pesantren al-muhafazah dan qadi bisolih wal akhdhu bil jadid aslah, menjaga yang lama itu tetap baik dan mengambil yang baru untuk lebih baik. Metode tadarus melingkar ini dilakukan guna satu sama lain mengkoreksi bacaan antar sesama. Tak hanya itu, pengawas dan pengasuh turut memantau jalannya tadarus. Kegiatan formasi unik ini mulai dilakukan di minggu pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan, sebelum para santri libur dan akan kembali ke kampung halaman mereka. Dodi Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rudi Farel beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV.